untuk berjalan bersama, sama-sama Islam, lain Tuhannya, lain Nabinya. Kitabnya berkata, bukan kata Ustaz Abdul Somad, kitab dia sendiri mengatakan begitu. Tuhannya beda, Nabinya dihina, Qurannya pula katanya tak sempurna. Apa masih bisa berjalan bergandeng tangan? Tidak. Saya mulai mengumpulkan bahan ini ketika terjadi dialog. Saya sedang duduk, tiba-tiba datang mahasiswa bertanya ke kawan saya di sebelah. Kata mahasiswa ini, Pak, apa pendapat Bapak tentang Syiah? Kata dosen itu, perbedaan kita dengan Syiah bukanlah perbedaan yang mendasar, hanya pada masalah furu' saja. Sama kita beda dengan mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali, Salafi, Hizbut Tahrir, Jamaah Tabligh, Syiah. Jadi tak ada beda kita, sama saja, beda-beda tipis saja. Jadi setelah mahasiswa itu keluar, saya katakan beda kita tak tipis. Kata dia tetap tipis. Tipis tak tipis itulah yang akan kita lihat malam. Kalau tipis setipis apa, kalau tebal setebal apa. Saya tak ingin mengajak orang untuk mengklaim, klaim tak boleh. Tapi saya tunjukkan data, nanti pikirkan sendiri, simpulkan sendiri. Sebelum masuk, perlu dibahas tentang ikhtilaf. Ikhtilaf itu terbagi dua. Ada ikhtilaf usul, ada ikhtilaf furu'. Ikhtilaf usul batang, ikhtilaf furu' cabang. Contoh ikhtilaf pada furu', sama-sama sholat, yang satu bismillahnya sir, satu jahar, yang satu baca iftitahnya Allahumma ba'id, yang satu lagi Allahu akbar kabira, yang satu lagi ini pada pakai usolli, yang satu lagi tidak dilafazkan niat. Ini pada furu' cabang. Tapi berbeda pada usul, memang yang satu mengatakan salat itu wajib, yang satu mengatakan tak perlu salat, eling saja cukup. Ini tak bisa kita katakan marilah kita berlapang dada menerima perbedaan. Perbedaan itu adalah sunnah. Oh, tak bisa. Ada perbedaan itu yang bisa diterima ketika berbeda pada cabang. Tapi kalau sudah batangnya bercabang, itu tak bisa. Ini satu kelompok kita ini ekstrim kanan, ekstrim kiri. Yang kanan ini sampai tak ada cabang sama sekali, harus satu dari awal sampai ujung. Sementara yang ini boleh bercabang, batangnya pun boleh bercabang. Sampai beda agama pun tak masalah sama dia. Natal dia ikut, Cap Gome dia ikut, Gongsi Pakcik dia ikut. Kenapa kamu ikut makan? Itu kan makan babi dia di situ tadi. Tak apa-apa Pak Ustaz, kuahnya aja. Tak ada perbedaan sama dia. Islam itu ada batasan-batasan. Kapan kita boleh berbeda dan kapan kita tak boleh berbeda. Masalah usul, masalah Rabb, masalah Allah, jangan sampai ada dibandingkan dengan Allah, sama kuasanya dengan Allah. Asal berbeda dalam masalah Allah ni, apa boleh buat? Hadza firaqu baini wa bainik. Sampai di sinilah persahabatan kita kawan. Beda. Masalah Rasul, Nabi itu maksum, jangan sampai dikotori, Nabi maksum. Al-Quran terpelihara dari perubahan. Kalau ada kelompok mengatakan Quran itu berganti, berubah, bertukar makna, ini dah kena dia pada usul. Sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa radu'an, diridai Allah, tahu-tahu dia katakan sahabat itu begitu begini. Ini akan kita kaji insyaallah. Pertama, dikutip dari kitab namanya, tak ada tunjuk-tunjuk, Al-Anwar An-Nu'maniyah. Al-Anwar An-Nu'maniyah. Maaf Pak, saya tunjuk kiri karena kalau ke kanan payah. Al-Anwar An-Nu'maniyah, pengarangnya Sayyid Ni'matullah Al-Jazairi, halaman 278. Apa kata dia? Bla 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 bla, kesimpulan. Wa hasiluhu, kesimpulannya, innana lam najtami' ma'ahum, kita tak bisa bersatu dengan mereka. Kita maksud dia Syiah. Kita tak bisa bersatu dengan Ahlu Sunnah. Kenapa tak bisa? Kita tak bisa bersatu dalam Tuhan yang satu, dan tak bisa bersatu pada Nabi dan satu, dan tak bisa bersatu pada imam yang satu. Kenapa? Karena mereka mengatakan inna rabbahum, karena mereka mengatakan bahwa Tuhan mereka adalah yang mengutus nabinya bernama Muhammad, kemudian khalifah setelahnya Abu Bakar. Sedangkan kita, maksudnya Syiah, sedangkan kita mengatakan
kami tidak beriman, tidak mengatakan, tidak mungkin bersatu dengan Tuhan yang mengatakan nabinya Muhammad, lalu kemudian penggantinya adalah Abu Bakar. Maka nabinya Muhammad, penggantinya Abu Bakar, laisa rabbana, bukan Tuhan kami. Ini bukan dibuat-buat. Kalau dia dalam bentuk word, kalau sebut, saya sebutkan dalam kitab anu halaman anu, mana dia Pak Ustaz ni? Bukan Tuhan kami, dan nabi itu bukan nabi kami. Kalau sudah berbeda Tuhan, berbeda nabi, apa bisa kita berjalan bersama? Berjalan bersama untuk tanggal 9 April bisa. Pemilu kada, pemilu caleg, pileg. Tapi kalau untuk berjalan bersama, sama-sama Islam, lain Tuhannya, lain nabinya. Kitabnya berkata, bukan kata Ustaz Abdul Somad. Kitab dia sendiri mengatakan begitu. Baik, kita lanjutkan. Dalam kitab Al-Kafi, Furu' Al-Kafi. Apa kata dalam Imam Al-Kafi, Imam Al-Kulaini dalam Al-Kafi? Nih, nama kitabnya Al-Kafi. Al-Kafi ini dibagi 3. Satu usul kafi, satu furu' kafi, satu namanya Raudah Al-Kafi. Ini dalam Furu' Al-Kafi, karya Imam Al-Kulaini Ar-Razi. Apa kata dia? Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman nahri. Nabi Muhammad keluar pada hari nahar. Hari nahar tanggal 10. Bagaimana Nabi Muhammad keluar? Ila zahril Madinah, ke pusat kota, ala jamalin, dia naik kuda, dia naik unta, jamal. Kalau ada yang namanya Jamal, mohon maaf. Yang Jamal bagus itu pakai alif, Jamal, itu artinya bagus. Tapi kalau tak pakai alif, Jamal, artinya unta. Nabi Muhammad naik unta. Aril jisim, tengok yang berbaris bawah. Nabi Muhammad naik unta, tidak pakai baju, tak pakai baju. Famarra bin nisa, dan berjalan di depan para perempuan. Penghinaan kepada Nabi Muhammad. Sedang saya aja malu tak pakai baju. Bukan karena saya kurus, enggak. Tak sopan. Apalagi Nabi Muhammad SAW. Dia katakan Nabi Muhammad aril jisim famarra bin nisa, lalu dia berjalan di depan perempuan, fawaqafa alaihinna, dan berhenti di depan mereka. Ini dalam kitab dia, bukan dalam kitab Ahlus Sunnah. Tak bisa dibela sama sekali. Baik, kita lanjutkan. Keyakinan terhadap Al-Quran. Ini keyakinan terhadap Al-Quran. Apa kata dia? Bisa lihat dalam kitab judulnya Masabih Al-Anwar, karangan Sayyid Abdullah Shibr. Apa kata dia? Al-Quran, Al-Quran allazi unzila ala nabi, Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, aksar mimma fi aidina, lebih banyak daripada apa yang ada di tangan kita sekarang. Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad lebih banyak daripada apa yang ada sekarang. Kalau begitu, Quran ini tak sempurna. Wa qad asqata usqita minhu syai'un, banyak yang sudah dibuang dari Quran itu. Katsirun, banyak. Kama dallat alaihi al-akhbar, sebagaimana disebutkan oleh hadis-hadis yang saling menguatkan. Hadis menurut dia, maksud dia. Allati kadat an takuna mutawatirah, hampir sampai pada batas mutawatir. Wa qad awdahna dzalik fi kitabina, kami jelaskan masalah itu khusus dalam kitab kami, judulnya Munyatul Muhassilin fi Haqqiyati Tariqatil Mujtahidin. Tuhannya beda, nabinya dihina, Qurannya pula katanya tak sempurna. Apa masih bisa berjalan bergandeng tangan? Tidak. Bergandeng tangan ke pasar bisa, tapi kalau sama-sama mengaku umat Muhammad tak bisa. Karena kita berbeda bukan pada furu', pada usul. Nih kitab dia, karya Imam Al-Majlisi, judulnya Mir'atul Uqul, isinya hampir sama. Apa kata dia? Annal akhbar fi hadzal bab mutawatir. Mutawatir artinya diriwayatkan bukan oleh 1, 2, 3 orang, diriwayatkan oleh kelompok yang banyak, yang maknanya tak diragukan lagi tentang kebenaran bahwa Quran yang ada di tangan orang Sunni itu bukan Quran yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih, kata dia ada ayat yang dirubah. Mana ayat yang dirubah? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kata dia ayat itu tak betul. Yang betul itu wa kadzalika ja'alnakum a'immatan wasata. Apa bedanya?
kalau diturunkan ummatan wasata, demikianlah kami jadikan kamu umat yang pertengahan, umat yang agung, umat yang mulia. Kata dia tak betul, ini salah umat nih, karena umat Muhammad itu bagaimana mungkin dikatakan umatan wasata, mereka saling berperang dan lain sebagainya. Maka yang betul adalah a'immatan, imam-imam. Jadi maksud dia imam 12. Maka dituduhnya ada yang merubah ayat. Na'udzubillah. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin umat ini dikatakan wasata, adil dan sebaik umat, padahal mereka telah membunuh anak Rasulullah SAW, telah hilang di antara keduanya lebih. Ini kata dia, fa inda dzalika yuminu ma'ana wa tahrif fil ayat al-hakimah bi wuqu'it tahrif wa saqmihu bi haitsu la yas'una inkaruhu. Tak dapat diingkari sama sekali bahwa sudah terjadi kehilangan dan perubahan pada ayat Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, maka tak dapat kita bersama dengan orang yang menuduh Al-Quran tidak seperti yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.